Oke cuy, jadi di sini gua mau bikinin sebuah web apps yang ngebantu kalian buat storage, buat penyimpanan. Kalau kalian punya iCloud ataupun punya Google Drive, Google One, tapi terbatas dan harus bayar, di sini gua bikinin web apps-nya untuk nanti jadi multiple Google Drive account. Gimana untuk cara menggunakannya dan cara tujuan dari web apps ini adalah dimana kalian nanti nggak perlu repot-repot lagi untuk nge-backup file penting pribadi kalian lagi ke satu-satu akun Google kalian ya, ke masing-masing drive. Jadi kalian cukup cantumin sekali aja, nanti dari web apps-nya akan cari nih mana storage yang lebih besar, mana storage yang masih available, dia akan masukin ke situ. Dan ini nanti akan gue permudah dengan UI web apps-nya itu sendiri ya cuy. Jadi gue pastiin ini juga nanti akan mobile friendly, user friendly lah. Nah jadi gampang aja. Itu untuk kebutuhan yang memang kalian butuh storage besar nih. Jadi gue bikinin untuk aplikasinya web apps-nya. Di sini gue udah ada readme-nya, yang nanti gue akan masukin ke ke GitHub. Kemudian di sini udah ada desainnya, desain pattern-nya ya. Semuanya lengkap. Udah gue brainstorm juga sama asisten gue ya cuy ya, si Hermes. Jadi template platformnya modelnya one time bisa. Di sini ada front end-nya gue pakai Next.js, REST API-nya JWT out-nya gue pakai FS API atau Python. Service layer-nya seperti biasa ya, ada OAuth, ada Policy Engine, Google Drive, API, wrapper, kemudian ada metadatanya untuk di database-nya itu sendiri ya. Dan ada gue bikin cache atau QU atau Redis dan Celery ini buat apa? Buat nantinya ya kalian tahu cache dan QU ini untuk response time data, menampilkan data yang lebih cepat itu dari cache, nggak perlu langsung panggil lagi ke backend-nya gitu ya. Nah kemudian ini bisa berapa sih expand volume untuk storage-nya, bisa tergantung dari akun Google yang nanti kalian bisa kaitkan ya cuy. Jadi gampang aja, di sini juga udah ada user flow-nya, ada landing page, sign up pakai Google ya, kemudian out Google, Google account tersimpan ada berapa, kemudian ada upload file, gampang aja kalian tinggal pilih aja mau mana, nanti engine-nya akan cek nih mana yang paling kosong, upload ke Google Drive 3 misalnya, sisa 12 GB, metadatanya tersimpan juga di dalam DB database. Kemudian user buka file browser itu nanti buat backend nge-query database-nya ya, metadata DB-nya. Kemudian dibalikin file list-nya ada apa aja dari masing-masing drive. Nanti frontend tampilin aja kayak satu folder biasa gitu. Kemudian kalau mau download juga sama. Dia cek filenya ini ada di drive mana, dia generate download URL-nya dari Google Drive API, redirect stream file ke usernya. Nah itu untuk flow 4-nya, flow 5 mungkin untuk yang upgrade-nya nanti ya. Di sini ada beberapa tier dan fiturnya, dimana di sini ada download, delete, dan global search gitu ya. Kemudian udah ada database skemanya juga. Ini semacam kayak PRD ya, desain MD nih. Jadi udah ada lah lengkap. Nah dari file ini gue pecah lagi cuy, gimana biar vibe coding kalian tuh lebih maksimal. Gue pecah lagi berdasarkan desain MD ini. Ini kan udah ada ya text tag-nya, udah pakai front end Next.js nantinya, backend-nya FS API, database-nya Postgre, cache-nya Redis Celery, out-nya pakai OAuth 2. Kayak biasa storage API-nya Google API Python client, payment-nya nanti mungkin ada Mitrans. Kalau nanti gue mau subscription, kontainer ada Docker, pakai Docker Compose, dan web servernya kayak biasa gue pakai Nginx, sama monitoring untuk Sentry, pakai Sentry. Nah ini project strukturnya ya udah langsung dibikinin. Nah kemudian ada outflow detailnya juga ada, Celery task-nya, Celery task, kemudian ada timeline development-nya ya, per sprint ya. Jadi udah lengkap. Nah dari desain MD ini gua coba ini lagi ya, gua coba pecah lagi biar nanti pada saat kita nge-vibe coding itu nggak ngawur banget, bener-bener semuanya sudah terstruktur. Gue udah minta AI asisten gue si Hermes ini, Hermes Agent, itu untuk dipecah lagi, kayak udah ada brand guideline-nya, kemudian ada database skemanya masing-masing, arsitektur MD-nya, setup guide-nya ya per MD file, kemudian ada sprint plan-nya di sini udah muncul juga. Kemudian ada stylingnya, nanti styling untuk web apps-nya ya. Itu dia paling untuk, jadi makanya ini masih kosongan banget. Dan kita langsung coba aja. Di sini gue pakai Gemini 3.5 Flash ya. Kita langsung aja
menuju ke vibe codingnya ya cuy. Nah berarti nanti kita langsung aja, karena ini udah lengkap filenya, jadi kita tinggal ngomong aja ke dia, please can you observation this project first. Ini untuk siapa? Gemini 3.5 flashnya ini untuk observasi terlebih dahulu, ada file apa aja sih di dalam project ini ya, biar dia nanti pas kita running itu udah mengacu kepada file-file MD ini. Jadi lebih gampang dan tidak kemana-mana gitu ya. Ini kan udah ada sprint ya, sprint plan, harusnya sih dia ngikutin sprint plan nanti. Nah di sini kan ada recommendation next step nih, since the code base has not been initial, you can run the goal command to starting up the project scaffold data in sprint 1. Berarti dia udah baca nih sprint 1, berarti ini yang termasuk sprint 1 nih, ada project setup, DB schema, out ya. Ini weeknya 1 sampai 2 sebenarnya ya. Weeknya 1 sampai 2, nanti kalau video ini kepanjangan kita lanjut lagi ya, berdasarkan sprint aja, nggak apa-apa. Oke, kalau dia udah baca, starting the project with setting up scaffold ya. Ini scaffold untuk migration, pembuatan table pertama kali dulu, as detail in sprint 1 of sprint plan.md. Kayak gini. Berarti dia harusnya udah ngebaca sih. Udah ngebaca. Jadi kita tinggal tunggu aja untuk sprint satunya. Nah, dia ngebaca lagi nih. I will view arsitekturnya dulu nih buat understand gimana sih arsitekturnya. Nah, ya kan? Dia ngebaca ini dulu nih. Nah, kemudian kalau udah baca pasti dia ada minta izin ya untuk command verify versionnya. Nah nanti berarti dia udah saling cocok lah gitu. Maksudnya dia mau nge-run sprint 1 tapi berdasarkan apa dulu nih arsitektur MD-nya dia cocokin dulu biar ini yang harus gua kerjakan gitu. Itu semacam si gennya ya. Nah, ini kan di sini dia udah ada implementation plan ya. Di sini sprint 1 udah ada project setup DB bla bla bla, docker bla bla bla, warning Google out, env ya. Ini env-nya udah gua isi ya. Docker compose, new requirement-nya nih di sini pakai docker compose ya. Postgre 16, Redis 7, backend-nya Face API, front-end-nya Next.js ya. Ini untuk sprint satunya. Nah, jadi nanti kita tinggal langsung proses aja di sini. Dia udah langsung creating task-nya dulu nih. Ini detailnya nih. Sprint 1 project setup DB schema out. Nah, ini kan lebih detail ya. Kita bisa tahu aja nih. Kita bisa tahu nih dia ngapain aja sih di sprint 1 task-tasknya gitu. Jadi gampang aja. Jadi kita tinggal tungguin aja nih apa aja nih kan. Contohnya nih dia udah bikin nih Docker Compose-nya ya kan yang dia butuhin. Kemudian ada Docker filenya udah langsung masuk di bagian backend. Oke, kita lihat env sampelnya. Oke, udah sama. Ya, udah masuk ya. Nah, di sini pasti dia ada sering-sering minta low running command-nya. Jadi ya inilah kira-kira untuk vibe coding ya. Vibe coding yang menurut gua kalian harus tetap pantau gitu, nggak bisa kalian serahkan semuanya gitu kalau mau kalian build aplikasi scratch dari awal gitu. Jadi kalian juga harus paham, seperti yang gue sering bilang, kalau kalian tuh harus paham apa yang mau kalian buat, bagaimana strukturnya, planningnya, itu semuanya udah harus kalian siapin terlebih dahulu untuk sebelum memulai vibe coding ini gitu bosku ya. Ini lagi bikin backendnya. Ini backendnya dia udah bikin ya kan, modelnya tuh, modelnya dia udah bikin. 2 hours later. Ini udah ada pembuatannya, udah ada 25 file changes, kita accept aja. Oke, jadi kita lanjut dulu. I will schedule timer for dependency installation. Nah, oke, ini lagi nginstal dependensinya dulu ya, karena kebetulan emang di PC lokal gue ini
gue belum ada Python gitu. Ini dari sprint 1 sih masih project setup DB schema out, jadi belum bisa kelihatan UI-nya seperti apa. Tapi gue waktu ngedesain style guide MD-nya ini, gue berusaha agar tidak desainnya AI flop ya. Nggak terlalu kelihatan AI, jadi gue ada konsep yang mau gue pengenin sendiri. Nanti kalau kalian mau ngetes, ini kan API ya, backend ya, kalian bisa ngetesnya lewat Insomnia ataupun Postman. Ini sebenarnya tinggal cep-cep aja, submit aja, kita tinggal tunggu aja ya. Ini kayaknya lumayan kompleks ya, karena emang gue bikinnya nggak yang sembarangan. Oke. Karena sebelum bikin desain MD-nya, gue minta si Hermes Agent gue tuh bikin desain MD berdasarkan edge case dan negatif testnya juga ya. Jadi udah ke handle harusnya edge case. Nanti kalau misalnya ada script test yang mungkin di luar ini, atau mungkin gue coba-coba ternyata flow-nya agak berubah, tetap kita harus sesuaikan lagi gitu. Oke, kita tinggal tunggu-tunggu aja untuk file-filenya.